Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tendri Sanasakti, mahasiswi semester 2 Program Studi Tadris Bahasa Inggris UIN Dato Karma Palu. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Sains dan Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaifullah SPD MPD. Langsung saja, inilah video presentasi dari saya. Objek, metode, dan ruang lingkup sains. Dalam hal ini, sains memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret yang dapat direspon oleh panca indera manusia. Objek kajian sains umumnya terbatas pada fenomena atau proses dalam alam semesta yang dapat diuji secara ilmiah, seperti melalui observasi ataupun eksperimen. Sementara itu, masih banyak hal yang tidak dapat diuji secara ilmiah, misalnya keyakinan atau agama dan kekuatan supranatural seperti mukjizat atau astrologi, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup sains. Hasil atau produk sains bersifat objektif, yang mana artinya temuan tersebut tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pelaku eksperimen atau atas hasil permintaan dari pihak lain yang sifatnya memihak. Dikutip dari Filsafat Ilmu oleh Profesor Dr. H. Rusdiana pada tahun 2020, sains adalah pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, yang didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada suatu sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena terjadi di alam. Islam merupakan agama yang melingkupi segala aspek dalam kehidupan, termasuk sains dan ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencari dan menuntut ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu agama. Hal ini dapat tercermin dari sejarah peradaban Islam pada zaman keemasan Islam yang menjunjung tinggi sains dan ilmu pengetahuan. Peradaban ini adalah pemenang obor estafet kedua dari perkembangan sains dan ilmu pengetahuan manusia. Yang pertama dimulai sejak era klasik Yunani, Romawi, Persia, India. Untuk selanjutnya, tongkat obor tersebut diestafetkan kepada ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mulai memasuki zaman Renaissance. Zaman keemasan peradaban Islam menjadi jembatan peralihan antara zaman klasik ke era Renaissance, di mana ketika seluruh ilmuwan dan cendekiawan paling brilian di muka bumi ini pada saat itu berkumpul dalam satu kekhalifahan Arab, Persia, dan Spanyol. Dahulu, tepatnya pada abad ke-8 hingga dengan abad 12 Masehi, umat Islam berada pada zaman keemasan. Zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban Islam berkembang pesat mencapai puncaknya. Pada saat itu umat Islam menjadi pemimpin dunia karena perhatian yang sangat besar tidak hanya dari sisi ilmu-ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu murni. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah sains dan peradaban Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang mana membahas tentang perkembangan kehidupan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan maupun teknologi serta kesenian umat Islam di berbagai kawasan konsentrasi umat Islam dalam rentang waktu sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai masa sekarang ini. Selanjutnya, periodisasi perkembangan sains pra-Islam atau sebelum Islam. Yang pertama adalah dimulai pada zaman Mesir kuno. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal dengan periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah penduduk asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka di Mesir. Selanjutnya pada zaman Yunani kuno,
pertumbuhan ilmu dalam masa Yunani kuno antara 600 sampai 30 sebelum Masehi, berlawanan dengan masa Mesir dan Babilonia yang tidak meninggalkan nama-nama ilmuwan. Salah seorang ilmuwan yang terkemuka ialah Thales yang lahir kurang lebih 625 sampai 545 sebelum Masehi dari kota Miletus. Thales terkenal dengan beberapa julukan, yaitu sebagai ilmuwan pertama di dunia, sebagai 7 orang arif Yunani, bapak dari filsafat, bapak penalaran deduktif, dan yang pertama dari para ahli ilmu bintang Yunani besar. Filsafat Yunani diperkirakan awalnya berkembang dari mitologi dan sastra, cerita rakyat, drama-drama yang diyakini masyarakat. Masa awal filsafat Yunani kuno ditandai dengan tercatatnya 3 nama filsuf yang berasal dari daerah Miletos, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Selain ketiga nama filsuf tersebut, muncul beberapa nama filsuf dari daerah lain seperti Herakleitos dari Ephesos, Pythagoras dari Italia Selatan, Parmenides dari Elea, dan Demokritas dari Abdera. Sejarah filsafat mengatakan bahwa filsafat bermula dari Thales yang mengatakan bahwa segala sesuatu terbuat dari air. Pada sekitar abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi di kota Miletus, pertumbuhan ekonomi dan politik berkembang pesat. Awalnya, kekuasaan politik dipegang oleh bangsawan pemilik tanah, namun secara berangsur-angsur direbut oleh suatu plutokrasi kaum pedagang. Selanjutnya pada zaman Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 Pramasehi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarik Masehi. Yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi sekitar tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi. Kemudian zaman Republik Romawi sekitar tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat sekitar tahun 27 sebelum Masehi sampai dengan tahun 476 Masehi. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis, dan selanjutnya menjadi negara kekaisaran diktator militer semilektif yang kian lama kini autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bahasa, Kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku bangsa dan wilayah yang sangat luas. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas kawasan pesisir utara, Afrika, Mesir, kawasan selatan Eropa, sebagian besar kawasan barat Eropa, Jazirah Balkan, Jazirah Crimea, dan sebagian besar kawasan Timur Tengah termasuk Syam. Kemudian juga sejumlah daerah di Mesopotamia dan Jazirah Arab. Kemudian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi dan khalifah pertama yang dibaiat sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Secara garis besar, kontribusi Abu Bakar As-Siddiq terhadap perkembangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beliau memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ke kawasan Syam. Yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan yang terakhir, mengirim pasukan ke Irak dan Syam. Dengan berbagai kondisi seperti itu, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berhasil menentukan kebijakan bagi sejarah perkembangan dakwah Islam. Selanjutnya, masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Ia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab memiliki peranan yang cukup penting bagi umat Islam, yakni yang pertama adalah pencetus penanggalan kalender Hijriyah, yang kedua menghidupkan kembali sholat tarawih berjamaah, yang ketiga mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran, kemudian menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan lampu, dan masih banyak lagi jasa-jasa Umar bin Khattab bagi umat Islam. Sifat Umar yang lembut namun tegas membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang mulia. Selain itu, sifat-sifat yang dimiliki Umar bin Khattab dapat dijadikan teladan seluruh umat Islam.
Selanjutnya khalifah yang ketiga yakni Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 dan merupakan Khulafaur Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Secara garis besar, kontribusi Utsman bin Affan terhadap perkembangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada masa kekhalifahan beliau terjadi pemushafan atau pembukuan Al-Quran. Yang kedua, terjadi perluasan area Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Yang ketiga, terjadi pemindahan pelabuhan Hijaz ke Bandar Jeddah, dan yang terakhir beliau memberikan sebagian hartanya untuk keperluan jihad Islam seperti pada perang Badar, Tabuk, dan lain-lain. Kemudian Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada tahun 602 Masehi. Sejak umur 6 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah tinggal bersama Rasulullah SAW, sehingga sifat-sifat yang ada pada Ali adalah sifat-sifat yang beliau teladani dari Rasulullah SAW. Selama menjabat sebagai khalifah, berikut ini adalah prestasi yang telah beliau capai dalam pemerintahannya berdasarkan buku Sejarah Peradaban Islam oleh Ahmad Saufi dan Hasmi Fadillah pada tahun 2015. Yaitu antara lain yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap, yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga memajukan bidang ilmu bahasa, dan yang terakhir bidang pembangunan. Sekian sejarah singkat Ali bin Abi Thalib serta prestasinya selama menjadi khalifah. Semoga sejarah Ali bin Abi Thalib dan para khalifah-khalifah sebelumnya dapat dijadikan inspirasi umat Islam untuk menjadi umat yang lebih baik.